Halo para pemuda dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Om kali ini akan merangkum film yang menceritakan seorang pria yang terlibat permusuhan ketika dia menyelamatkan seorang bayi. Pria ini hobinya makan wortel, bahkan dengan wortelnya saja dia bisa menghabisi musuh. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Mari kita posisikan ngadapang dan check it bro. Smith merupakan seorang pria yang hobinya makan wortel, bahkan dia dapat menghabisi musuh dengan menggunakan wortelnya. Pada saat dia duduk sendirian di halte bus, ada seorang perempuan yang sedang mengandung yang tengah ketakutan dan rupanya si perempuan lagi dikejar oleh pria bersenjata. Mau tidak mau, Smith harus membantu si perempuan dan membuang cai kopi yang tersisa setengah lagi. Di tengah gempuran tembakan para preman, si ibu yang hamil itu pun ingin melahirkan sehingga Smith membantu persalinan si bayi. Smith badai tumaros, kenapa si pria ingin sekali membunuh wanita itu? Namun jawabannya yang membuat Smith ingin menembak. Tetapi pistol tersebut bisa digunakan oleh sidik jari seseorang, sehingga dia membawa si perempuan dan si bayi untuk mencari posisi yang aman. What's your name? Di situ Smith terkejut kalau si ibu si bayi sudah tak bernyawa lagi akibat terkena tembakan. Karena tak tega melihat seorang bayi yang gogoakan, Smith terpaksa membawanya kabur dan tidak ada pilihan lain selain melompati ke gedung sebelah. Tit for tat. Setelah berurusan dengan mereka, siangnya Smith membawa si bayi dan menyadari bahwa ada yang sedang mengikutinya. Dia pergi ke suatu tempat lalu bersembunyi di dalam toilet. Akibat pistolnya kecemplung ke dalam kloset, dia dengan cepat mendinginkan pistolnya sebelum orang itu mengetahui posisinya dan... Setelah berurusan dengan si pria, selanjutnya Smith memakai kaos kakinya yang dijadikan ciput untuk si bayi dan sempat ingin meletakkan si bayi di sebuah taman, berharap ada seseorang yang baik hati mengambilnya. Namun ketika dia meninggalkannya beberapa langkah saja, tiba-tiba... Oops. Rupanya si pria berkacamata mengeker si bayi itu dengan snipernya dari jauh, namun aksinya itu tidak mulus karena Smith memutar alat mainan tersebut dengan pistolnya dan segera mengambil si bayi dari sana. Karena tidak bisa menjaga si bayi sendirian, dia mendatangi seorang pelacur untuk memintanya mengurusi si bayi sementara waktu. Kita panggil saja Dewi yang baru saja melayani nafsu pelanggannya. Dewi menolak mentah-mentah permintaannya Smith. Saat dia baru saja pergi dari tempat Dewi, tak bersilang lama si pria berkacamata yang baru saja selesai menguburkan rekannya menemui Dewi. Apakah ada seseorang yang membawa bayi ke sini? Ya, dia ingin memintanya mengurusi bayi itu. Di tengah ketakutan si Dewi, muncul Smith yang setelah menghabisi semua anak buahnya di luar, lalu menariknya keluar, kemudian menggunakan pistol yang menggunakan sidik jari dari tangan musuhnya, sehingga dia ngejongkeng begitu saja. What's up, Doc? Kemudian selanjutnya mengajak si Dewi agar segera mengemas barangnya untuk meninggalkan tempat ini. Dengan teregesnya dia mencuri mobil seseorang yang baru saja terparkir. Melihat ada mobil yang tidak sopan di hadapannya, Smith yang tidak kaopan pun membodinya sampai nyungsep. Kembali ke pria berkacamata yang telah mendapatkan luka tembakan. Rupanya dia masih bisa bergerak, sehingga dia yang sudah muak pun menghubungi intelnya untuk membutuhkan lebih banyak lagi anak buah untuk mengepung Smith seorang. Fokus lagi ke Smith dan si Dewi yang sedang berada di sebuah toko. Mengetahui Smith yang tidak membawa uang yang cukup, Dewi menunggunya di luar saja. Namun tiba-tiba Dewi sudah tidak ada. Tahu-taunya dia sedang melayani hasrat sange si cowok. Dewi bilang untuk mencari cuan. For the baby.
Something for the baby. Mereka bukan membeli ataupun pakaian yang hangat untuk si bayi, melainkan mereka memakaikan pakaian si bayi dengan rompi anti peluru. Setelah membeli baju si bayi, Smith mengajak Dewi ke tempatnya dia tinggal di gedung yang kosong dan halaman yang kotor. Dengan tikus yang ia pelihara, Smith memasukkannya ke dalam tembok untuk membuka pintu. Privacy. Dan betapa mengejutkannya setelah lampunya dinyalakan, ini sudah seperti sebuah markas rahasia. Bahkan dia juga menanam banyak wortel di dalam markasnya itu. Ketika Smith menyalakan sebuah acara TV, yang lebih mengejutkan adalah si bayi berhenti menangis ketika mendengarkan suara dari musik metal. Hey, you noticed? He shuts up. Akan tetapi keberadaan mereka diketahui oleh si pria berkacamata. Tanpa buang waktu dia masuk ke dalam dengan seluruh anak buahnya yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan This means terjun menggunakan tali sambil menembaki musuh yang sedang berada di tangga. Dengan secepatnya mereka melarikan diri berharap bisa lolos dari si pria berkacamata yang mengejarnya sambil membawa seekor anjing untuk melacak mereka. Namun yang mereka temukan hanyalah sebuah popok bayi. Selanjutnya, Smith pergi ke tempat klub malam di mana dia waktu bertemu ibu si bayi, di mana Dewi yang menganggapnya mungkin itu hanya firasatnya saja. Di dalam mereka bertanya kepada sebut saja si Jangkung yang merupakan pemilik tempat klub ini. Dia menyewakan tempat itu 11 bulan yang lalu oleh seseorang, namun dia tidak pernah melihatnya lagi dan membuka salah satu kamar. read it. Di dalam semua berantakan dan ada orang-orang yang bergeletakan di lantai yang sepertinya mereka habis dibantai, dan menemukan foto 3 perempuan yang salah satunya adalah ibu si bayi. Two guy. All the mothers have been killed. Ternyata pembantaian ini dilakukan oleh si pria yang waktu terlibat dengan Smith di toilet. Dengan cepat mereka berdua bersembunyi dan masuk ke salah satu ruangan laboratorium. Sekarang mereka baru menyadari kenapa mereka ingin sekali si bayi mati. Sulit untuk menemukan sumsum yang cocok dengan penerima. Kemudian mereka membuat bayi untuk beberapa orang yang ingin transplantasi tulang sumsum, dan seseorang ingin memastikan dia tidak mendapatkannya. And somebody wanted to make sure he didn't get it. Di mana pada saat si pria ini sedang mengintai, Smith dengan menggunakan wortelnya dari kebunnya yang baru saja ia panen menancapkan ke bebenguk si pria dengan mengenaskan. Untuk sementara waktu mereka beristirahat di dalam hotel, tidak seperti kebanyakan bayi pada umumnya yang biasa dihibur seperti ciluk, bakekok. Smith mengajarinya tentang bagian-bagian rangka dari pistol dan mengajarinya cara menembak untuk memastikan pistol tidak menembak dengan sendirinya. Dan kalian tahu apa reaksi si bayi? Number one, safety. Sama-sama sange, mereka berdua memutuskan untuk melakukan pengemprotan yang pada saat di tengah-tengah kenikmatan perlejusan mereka digerebek oleh musuh sehingga mereka haliwu sendiri dibuatnya. Di situ Smith merasa aneh ketika menemukan pistol yang mempunyai merek Hammerstone yang seharusnya tidak semua orang bisa memakainya di jalanan. Tanpa buang waktu, Smith langsung pergi ke gudang merek senjata tersebut, lalu menghajar salah satu penjaga dan menyusun senjata-senjata yang ada di sana untuk dijadikan sebuah jebakan. Sementara Dewi dan si bayi bersembunyi di dalam tank, Smith masih berjibaku dengan mereka sehingga berhasil memancing mereka masuk ke perangkap senjatanya yang sudah dia persiapkan dari tadi. Si bro pikir dengan menodongkan sepucuk pistol ke bebenguk Smith sudah merasa hebat. Tampaknya si bro belum menyadari hal tersebut. Ya, kalau dia sudah menggigit wortelnya, sesuatu telah direncanakan dan secepatnya meninggalkan tempat tersebut untuk menemui Dewi. Clearing up his ass. He
inherited the Hammer Firearms Corp. Tak sengaja mereka menemukan koran seorang calon presiden bernama Senator, dan dialah orang yang ingin membutuhkan bayi ini sehingga Dewi agar segera pergi dari kota, di mana ketika mereka sedang berjalan berdua, mereka dikejar dan akhirnya mereka terpisah. Di saat yang bersamaan si bayi yang masih tergeletak di tengah jalan digeleng oleh si pria berkacamata, dan ternyata itu hanyalah sebuah boneka yang dikasih tape recorder untuk melabui si pria yang kesekian kalinya. Sementara bayi yang asli masih aman, Smith menghubungi seseorang untuk dipertemukan dengan senator. Setelah berhadapan dan berbincang ria dengannya, dengan memakan wortel penglihatannya menjadi tajam sehingga dia melihat kebohongan dari senator lalu menyanderanya, dan dengan senang hati senator ditembak oleh Smith agar mendapatkan kembali kehormatannya. By killing the babies. Correct. Let me regain some honor with my... Kondisi fisik yang sudah lemas dan tak berdaya, bahkan jalan saja sempoyongan dan tergeletak, ketika sadar si pria berkacamata sudah tepat berada di hadapannya, lalu membawanya di mana dia mematahkan beberapa jari tangan Smith, dan ketika matanya akan ditusuk, dengan keadaan tangan yang tidak bisa menembak, dia tidak kehabisan ide, di mana dia mendeang tangannya dengan menyelipkan beberapa peluru di jarinya, dan setelah selesai dengan masalahnya, Smith memutuskan mencari Dewi dan si bayi yang ditemani si anjing yang mulai cumbu kepadanya, bahkan mengikutinya terus ke dalam bus, mampir ke kedai es krim untuk ngopi dan yakin kalau itu adalah si bayi, di mana Dewi sekarang menjalani profesi yang lebih halal dengan menjadi seorang pelayan di restoran. Tak berselang lama sekelompok pemuda rese bersenjata masuk ke dalam dengan bertujuan ingin merampok, sehingga Smith yang berada di sana pun dibuat kesal oleh tingkah laku mereka. Dengan wortel yang selalu ia bawa, ia menjadikannya sebuah penarik pelatuk dan membuat para preman kucap kicep. You know what I hate? Shut up and sit on. Tamat, dimanapun kalian berada, ingat selalu bawa wortel, itu aja. Jangan merindukan seseorang yang sama sekali tidak merindukanmu, bos.